milih ada 1, 2, 3. Oke, bisa dibilang 3 dan begitu untuk Valentine itu bisa dibilang semi range lah ya. Karena jaraknya juga nggak terlalu jauh banget. Jadi untuk fans dari Arkeosi dan juga Geekfam, mereka semua dari Arkeosi dan juga Geekfam sudah mengamankan masing-masing hero-nya. Sesaat lagi kita akan langsung menyaksikan match yang pertama di game yang pertama. Akankah Geek berhasil mendapatkan poin seperti di leg yang pertama, ataukah memang langsung disikat habis oleh Arkeosi? Oke. Dan kita akan sudah melihat dari game yang pertama. Tapi buat FPL Arena, mana suaranya? Wow, luar biasa sekali. FPL Arena pun sudah mulai bergemuruh. Mereka udah siap untuk langsung menyaksikan di game yang pertama, di match yang pertama. Langsung saja Land of Town. Ini dia, let's go. Oke. Udah langsung ditutup lagi ya jalannya di arah sana. Dan ini dia game yang pertama di match pembukaan hari kedua minggu ke-6 dari MPL Indonesia season yang ke-10. Dari kedua jungler masih terlihat cukup santai juga. Oh, langsung belum ngebantu terjadi ya. Gangguan, iya. Coba lihat kebantu langsung 2 orang loh. Iya, karena ini adalah Julian ya yang memang butuh banget level 3 dan rentan banget untuk bisa diganggu di early game. Jadi ya harus banget untuk bisa dibantu juga. Dan ya info juga kalau kita lihat dari Fredry yang dipakai oleh Luke, ini sebenarnya dia bakal kesulitan untuk berhadapan dengan Valentina dan juga Bruno. Oke. Valentina bakal kasih efek teror. Yap. Dan efek teror ini bakal membuat dia susah untuk pakai ultimate-nya dia. Yap, sementara itu untuk sekarang langsung saja mereka bertiga udah mulai melakukan pergerakan. Iya, dan juga early damage ya dari Elzura pokingan yang membuat dari Clay-nya juga harus membuang waktu untuk recall terlebih dahulu. Dan yes, dari Vinia masih mencoba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tapi lihat di arah bottom lane, head to head antara kedua gold lanernya. Masih mencoba untuk mencuri dan berhasil untuk didapatkan satu buah gold crab di tangan Kadera. Yap, sementara itu untuk sekarang kita lihat lagi. Hey, ada 4 untuk Kick dan 2 untuk Arkeosi. Inilah talent prediction. Yes, by Axe ya. Ini untuk game yang pertama. Iron Wow, bagus banget dan first blood-nya berhasil didapatkan oleh Arkeosi. Namun di bagian tengah coba lihat ada sebuah serangan yang langsung dilakukan dan juga sebuah balasan. Untungnya Arkeosi udah bisa mengatasi itu semua. Yes. Itu nice Iron Hook juga tadi. Dan kita tahu bagaimana Franco mungkinnya di tangan dari Finn sendiri adalah salah satu hero terbaik untuk Finn juga. Tapi Arkeosi mereka harus sedikit lebih sabar karena berhadapan dengan hero-hero yang agresif seperti Geekfam. Ini kalau memang sampai ada Janna QT dikombinasikan bersama dengan Baloyski, ini bakal berbahaya banget. Enhance Chains, Wild Charge. Yep, harus benar-benar memperhatikan seluruh efektivitas dari masing-masing skillnya. Karena barusan itu by momen banget. Coordinatornya tadi udah langsung menghilang. Namun dari turtle-nya berhasil langsung dicuri begitu saja. Look-nya sendiri di bagian depan untuk bisa menahan badannya. Namun langsung saja dia langsung dikeroyok habis-habisan. Ada satu player yang berhasil diambil oleh Arkeosi. Ada satu turtle yang mereka amankan pula. Mendapatkan gold tambahan. Yes, memang ya Retribution yang on point mensecure satu turtle yang pertama. Tapi Iron Hook berhasilkah untuk tercuri? Tapi ternyata tidak. Hampir, padahal itu kena ya. Iya, hampir aja. Tapi Skyla sepertinya mendominasi dari landing yang dia milikin. Kadera harus diusir mundur. Ada sedikit invasi ataupun setup yang sudah dilakukan. Baloy numpang lewat langsung ketahuan di mana power platernya habis, di mana power platernya nggak ada, tapi dibalaskan. Hanya saja satu bola terakhir yang masuk ke dalam tubuh dari bebatuan tersebut dan hilang sudah. Volley shotnya udah mulai berasa sakit banget loh ini menit ketiga dengan emblem yang digunakan Wawa. Yes, dengan adanya ini ya Electro Flash yang dipakai oleh Skyler juga. Dan physical attack dia memang maksimal banget. Dan juga ada critical chance yang diambil, ditambahkan untuk menambahkan damage dari volley shot nantinya. Dan ini platingan gold yang manis juga untuk Arkeosi. Oke. Karena itu udah hampir habis loh platingan goldnya. Dan ingat, ini bukan Popol Kupa, ini Bruno. Dan apabila Bruno bisa mendapatkan position yang bagus, stacknya bisa dia pertahankan sampai dengan ke stack 10-nya ya ampun. Efek slow di situ, damage yang fully benar-benar mematikan juga ada di situ. Critical. Critical semua. Aduh, capek. Belum lagi kan untuk Wang of the World di mana ada team fight itu kan pasti akan nikmat-nikmat sekali. Semuanya akan menjadi terkena, semuanya akan merasakan bagaimana damage-nya. Tapi untuk Geek di awal, di early game ini, mereka yang kehilangan temponya Om. Tidak ada Geek yang early-nya kita lihat sangat-sangat mendominasi, sangat-sangat menginvasi. Tapi untuk sekarang mereka lah yang terculik satu persatu. Iya, yang tadinya kita kira mereka dengan adanya nih kehadiran dari Julian dan juga Grok ini bakal berotasi secara terus-menerus, mungkin nge-backupin ke arah XP dan juga goldnya. Ternyata kita belum melihat sama sekali. Dan bahkan ini dibalaskan langsung oleh Arkeosi. Mereka dengan adanya Franco yang dipakai oleh Finn ini bahkan menebar teror. Karena Finn dia cukup jarang kan kelihatan di map. Dan dia selalu ada di balik rumput.
Ya dan ini udah momennya bisa dibilang agak cukup hilang untuk Geek karena di saat level 3 tadi harusnya dari Janak itu udah bisa mengamankan semuanya. Dan sekarang Esmeralda R7. Oh my god. Dengan sedikit SP yang dia punya, dia masih bisa pergi dari hal tersebut. Tapi Luke dia berhasil langsung diamankan kembali. Berarti mereka hanya sisa berempat. Ada lagi satu peluang yang langsung dilakukan oleh Franco. Janak ini harus mundur ke bagian belakang. Mereka langsung mendapatkan lagi ke arah turtle-nya di area yang berbeda. Solo kill berarti didapatkan pula oleh Skylar. Invasi terjadi di seluruh lane yang ada di lane of down. Wow, dan bahkan satu outer turret di area bottom lane berhasil untuk dihancurkan. Setup yang sangat-sangat bagus juga, di mana IMU dari Clay selalu mensecure ke arah wall charge. Dan ini penting banget untuk adanya crowd control di saat perangnya terjadi. Dan walaupun tadi Luke-nya berhasil untuk menahan badan, Esmeralda juga tadi nggak tumbang ya, yang akhirnya bisa membuat dari keadaan Arkeologi ngebalikin keadaannya. Nah ini dia memang mungkin kehadiran dari Fredrin ya, hero yang pakai oleh Luke ini tebel. Tapi dia nggak bisa kasih damage yang besar dibandingkan dengan Esmeralda ya kan. Sambil ngasih damage, sambil bisa nahan badan juga. Nih belum lagi. Wild Charge-nya kena karena Dora dan mereka melakukan invasi, namun untuk kali ini Skylar yang berhasil didapatkan double kill. Lucky ada orang ketiga kayak langsung dihancurkan, tapi Grok-nya berhasil diamankan. Clean-nya pun langsung dari area tersebut. Double kill berhasil didapatkan juga oleh Albert. Esmeralda juga langsung tumbang di area tersebut. Dan bahkan untuk kali ini ada Albert yang berhasil melarikan diri dan juga selamat. Mereka saling bertukar saja dari poin killnya dan Clay sneaky picky di situ guna untuk kita mendapatkan lagi tambahannya. Iya, karena tercium ya bau Clay tadi ya di area rumputan. Karena wangi banget, kecium sampai kemana-mana. Karena ada new Axe Evac. You better you smell, the better you play. Ay, mantap kali ya. Pokoknya wangi udah, kalau lapar kalian tinggal jajan aja. Namun sekarang look ya. Wah, itu bola udah isi semen tuh kayak. Namun di bagian tengah ada sebuah spot yang memang mereka manfaatkan sebaik mungkin dari Geek. Ini Peter gak apa, satu orang keculik di atas, satu orang berhasil diamankan. Tapi mereka daripada untuk langsung mengejar ke bagian atas, gak apa, kita ambil aja yang tengahnya. Ada satu space yang begitu terbuka. Wow, ini dari Skylarnya juga dapetin efek snowballnya banget loh. 2 turret di arah atas dan bawah berhasil untuk dihancurkan dari Skylar sendirian. Bahkan platingan tadi di arah bottom lane juga berhasil untuk dirontokin. Tapi dari Janak Kitty yang bakal coba untuk mengambil objektif satu turret di arah bottom lane ya. Dan Luke yang menjadi garda terdepan bagi Geek Fam sepertinya masih harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Yap, dan mereka punya kesempatan untuk langsung mengamankan satu inner turret lagi di area top lane. Tapi di bawah Clean sepertinya akan mirroring. Hanya saja ada sebuah bayang-bayang yang memang perlahan namun tetap akan hadir. Dan Skylar benar-benar snowballing untuk bisa terus-terusan menghancurkan defensif dari Geek Fam. Wow, ini Skylarnya membuat dari Goldwing juga dari 4.200 ya sekarang yang mulai terjadi. Tapi dari Geek Fam udah sneaky menuju ke arah rumputan. Orange Buff akan menjadi satu tujuan, tapi lihat satu buah flicker dan juga Watcher disambut dengan Enhance Chain. Tumbang sudah dari R7 yang gak bisa lagi untuk selamat. Satu orang akan ditarik, hampir saja Iron Hook-nya. Ya ampun, gregetan kita ngelihatnya. Tarik sis, belum dapat sebongkonya Bu. Oke, tapi itu yang kita bahas tadi. Bagaimana mengerikannya antara kombinasi Grok bersama dengan Julian. Iya loh, ini tengah nih. Coba ada lagi sebuah serangan yang langsung dilakukan. Flicker pun harus dikeluarkan guna untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Luke udah gak kuat lagi. Dan magical damage yang begitu besar masuk ke dalam tubuhnya hingga membuat Luke pun harus lenyap. Luka ya sedikit dari Luke-nya. Dia harus mundur juga. Dan damage boost dari Clay berasa banget. Ini Kaloy bener-bener ditungguin banget ya Om ya. Ditungguin banget. Kena wild charge. Gak sadarkan diri dari tadi. Sakit banget. Mau Power of Nature pun masuk di dalam rumputan tersebut juga udah bukan hal yang bisa menjamin dirinya akan selamat. Power of Nature bukan jaminan lagi untuk Grok di match ataupun di game kali ini. Iya, karena ada Power of Nature dibalas Power of Nature gitu. Bencol dalam kedua-duanya. Iya, dan intinya pastinya ada Bloodhound juga kan. Dia bakal stop di sana, dia kena wild charge dan dia masih ada efek-efek teror lagi. Jadi susah banget memang untuk bisa berhadapan. Dan ini kombinasi yang sama diproduksi oleh Geek Fam meskipun dengan ya hero yang sedikit lebih tipis lah ya. Ada Julian di Enhance Chain langsung ditabrak juga dengan wild charge. Jadi banyak sekali kombinasi-kombinasinya dan sejauh kita melihat ini masih bakal berimbang juga. Buat keduanya tinggal satu momen sebenarnya yang menentukan. Dan yang menentukan juga adalah apakah Luke di sini buat Ziga di depannya bisa nahan damage. Karena berulang kali kita melihat Valentina ini membuat Luke gak bisa gerak sama sekali. Fredrinnya ketika lagi pengen pakai skillnya kegeser kena efek teror. Yang kedua itu ada Pakito. Jadi dia tiap kali mau pakai skill juga geser-geser lagi. Gak bisa. Belum lagi untuk Geek sekarang yang
kita lihat dari game ini, mereka kayak menjauhi banget dari tim fight ataupun sebuah penculikan yang ada, kecuali mereka tadi melakukan sebuah inisiasi. Tapi untuk sekarang, di mana di saat mereka ketinggalan, ya udah ini waktunya mereka pun melakukan mirroring yang sama apa yang dilakukan oleh RRQ untuk bisa mendapatkan turret. Barusan ada momen yang memang sudah sepertinya diberikan oleh Arkeosi ya, satu inner turret di bagian atas diberikan, tapi mereka udah set up di area Lord. Hanya saja dari Geek mereka berhasil untuk membalikan keadaan lagi, ada reset lagi yang dilakukan terhadap Lordnya, dan barusan konsil siapa yang akan tertarik karena udah ada loop di area tersebut. Iron Hook-nya hampir saja dan hampir banget untuk bisa menarik Luke ke dalam lembah yang begitu mematikan. Saya yang kena hampir min 1 jantung ya. Kena hooknya ini memang cukup horor, tapi lagi-lagi Finn masih mencoba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Mungkinnya nanti akan bisa mendapatkan inisiasi dengan Iron Hook yang selalu dibuka menuju ke arah rumputan, dan bahkan Lordnya hanya dipermainkan saja. Tak ada satupun yang mau menginisiasi berlebih lagi. Yap, ini memberikan waktu juga untuk Kadera ya, agar bisa menyamakan juga dari sisi levelingnya. Berapaan farmingan yang cukup, entah dari counter jungle, entah dari wave minion pula. Karena kali ini dia ketinggalan dari sisi levelnya loh. Untuk quick draw-nya kemungkinan gak bakal begitu terasa lagi, karena beberapa hero yang memang levelingnya jauh di atas dia. Bener. Tapi satu yang paling signifikan, ini XP lanernya loh. Level dari R7 beda 3 level. Dan dia udah ada di mana-mana. R7-nya udah pasti bakal bisa nahan damage-nya, ngasih badannya dia buat Geek Fam. Oke, ini lempar semua source skill-nya ke arah dari R7. Belum lagi Skyler-nya juga ini udah punya item-item damage yang sangat-sangat cukup untuk ya udah ngebongkar physical defense dari Geek Fam. Wesker tarik Baloy ketahuan posisi, ada konsil langsung dikeluarkan, namun wild charge-nya terkena ke arah Brunei pun langsung berhasil diamankan. Satu flicker tadi tidak sia-sia, tapi shutdown pun tercipta, di mana untuk kali ini ada pergerakan dari Albert yang memang sangat diperhatikan, dan Pennya orang ketiga yang menjadi korban di mana pertempuran yang membuat pemain dari Arkeosi harus mundur teratur, dan Lord sepertinya akan diberikan untuk kick setup yang sangat manis. Counter attack ya, dia kena Iron Hook walaupun kena immune, langsung konsil ditabrak, hilang 3 orang, dan akhirnya Lord berhasil untuk disecure oleh Geek Fam secara bebas tanpa adanya kontes sama sekali. Ya ini yang dicari oleh Geek Fam tadi. Bagaimana mereka bisa menggunakan kombinasi mereka, dan terlihat dengan sangat jelas sekali. Satu buah wild charge kena juga dengan enhanced chain. Bisa dipastikan hero mates marksman itu pasti tumbang 100%. Dan yang gue lihat dari Baloy adalah dia gak sayang untuk mengeluarkan flickernya terus-terusan loh. Tiap dia ada flicker, dari tadi coba lihat setupnya seperti apa. Flicker, wild charge, dan R7 dengan penggunaan Esmeralda 7 kali pick, 57% win rate yang udah berhasil dia kumpulkan sejauh di season 10 ini ya. Yep. Oke, dan Lord yang belum enhance kali ini udah berjalan di arah bottom lane, dan lihat sekarang gap dari goldnya juga nggak terpaut jauh. Tadi ada 4.300, langsung ngejar banget loh. Iya, satu momen ya kan. Tapi yang pecah juga kan Albert. Iya. Ketika Albertnya pecah, pindahlah goldnya. Sekarang gold swingnya untuk Geek Fam, mereka bakal dapetin keunggulan, dan ini udah mulai terlihat dari Geek Fam kalau mereka dapetin satu momen seperti tadi. Karena emang momentum juga ya. Bener, grok ya. ada grok di sana. Kalau mereka maksimalin lagi groknya, mungkin flicker wild charge, ada ya, di belakangnya. Ini berapa detik lagi flicker ada loh. Benar, makanya ini bahaya banget buat RRQ. RRQ harus langsung memikirkan lagi. Kenapa? Karena di saat mereka terstun lewat wild charge yang dikeluarkan oleh grok, tapi ditarik dengan Pomnator yang memang tadi belum tepat dikeluarkan, namun udah ada sebuah pergerakan yang memang dilakukan. Plus ada satu flicker yang memang harus dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Satu best yang ada di area top lane pun langsung dirubuhkan begitu saja. Tapi ada balasan yang memang tercipta. Akankah ada satu player yang langsung ditarik, tapi Iron Hook yang gak kena karena siapapun, bahkan dari Bloodhound-nya memang masih ditahan begitu saja. Clay mendapatkan damage yang begitu berarti, nggak membuat dirinya pun harus mundur. Dan lihat damage dari Kadera juga ini udah nggak main-main ya. Lihat menuju ke arah tubuh seorang Finn juga udah mulai tercicil, dan bahkan satu base turret jarak top lane hancur dengan itemization-nya, Wawa. Ya, dari Julian sih, mungkin dari Jana Cutie, dia punya winter juga, jadi bakal ada item untuk nyelamatin diri dia. Semisal ada kejadian yang tidak diinginkan dari Kaderanya juga, bahkan dengan Malefic Road dan juga BOD. Ini dia bakal ke Berserker Fury sebentar lagi. Sebenarnya dari sisi damage-nya ini sama-sama imbang untuk perolehan itemnya. Tapi yang bisa ngagetin ini antara Finn nanti yang bakal buka atau Baloiski yang harus kita tunggu juga. Ya, plus yang terlihat dari Bruno sendiri, Skylar menggunakan Stilag Blade. Oke, untuk physical attack itu bisa ditahan. Lunox di area yang berbeda, Jana Kitty di area yang berbeda, yang di saat ini menjadi lawannya, ini akan sangat-sangat nikmat sekali untuk langsung nyerang ke arah dia.
Ya, yang bahaya apalagi Lunox dari Elzura ya. Yep. Ini sebenarnya hero yang agak diem dari tadi. Kita nggak ngeliat potensi besarnya dia. Tapi sekalinya dia bakal berbuat atau ngasih damage, ini bakal besar banget ke arah R7 dan juga ke arah dari Albert. Iya, dan kita tahu juga Lunox potensinya hero yang bisa nge-meltdown hero tebal dengan begitu cepat ya. Dan aku pun ngeliat pergerakan play yang selalu nge-IMU dari Watchers-nya. Balik lagi, oke dia dapat crowd control, tapi dia nggak cukup sustain untuk menahan damage yang diberikan nantinya dari Geek Fam. Iya, dan jangan lupa dia kalau buka seperti itu kan, dan di sampingnya pas ada look, itu kena energy eruption-nya, kena taunting-nya, itu bakal bahaya banget loh. Apalagi hero-hero melee kan itu semi melee anggapannya. Iya, karena untuk Vin sendiri kan kita biasa ngeliat lah untuk penggunaan Franco Flicker, Bloodhound Flicker, dia ingin melakukan itu agak sedikit sulit juga Kenapa? Karena dijanakiti dengan satu sisi yang sangat berbahaya pula kan. Iya, Dia betul. masuk, dia mau Bloodhound gak bakal bertahan lama. Akan ada efek knock up juga yang bisa diberikan lewat chain enhance, hingga membuat mereka juga harus berpikir jauh lebih keras lagi. Makanya dari tadi yang terlihat adalah main Iron Hook, dan Iron Hook. Belum ada satu Bloodhound yang benar-benar di flicker langsung maju ke depan. Gimana untuk sekarang Baliski, satu setup yang sama. Ada Barry yang langsung dikeluarkan pula, mengusir Albert masuk ke dalam rumputan. Di dalam hal tersebut memang sudah berkumpul dan dibalas lagi dengan konsel. Mereka semua akan sadar dengan kehadiran pemain dari Arkeosi, karena untuk R7 sekarang mulai lompat ke bagian depan. Power of Nature menyelamatkan dirinya dari satu tarikan Iron Hook. Barry mulai langsung dikeluarkan, Luke yang masih di bagian belakang, dan sekarang ada sebuah wildcard sepertinya yang langsung mengenai juga karena dari R7, di mana untuk R7 adalah palang pintu utama pula untuk pengguna dari seluruh pemain dari Arkeosi. Tapi dari Luke dibalaskan sama-sama kehilangan XP laner. Wow, tapi lihat damage dari Skylar juga udah gak main-main. Tapi Baloiski sendirian aja di depan sana mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tapi sepertinya Baloiski pun gak bisa berbuat hal lebih banyak lagi, mengingat rekan-rekannya jauh arah di belakang mereka. Dan Lordnya mencoba untuk di-reset lagi dan ter-reset begitu saja. Mendapatkan waktu tambahan sambil menunggu dari masing-masing XP laner. Hanya saja Arkeosi tidak mau memberikan waktu tersebut. Ya, dan itu agak mengerikan buat Arkeosi karena dari wave-nya mereka, lihat di top lane ini lagi ke push 2 wave. Dan mungkin kode untuk dapetin Lord tadi adalah karena melihat positioning dari Elzura juga. Elzura dengan clear minion. Jadi langsung aja ya? Jadi langsung aja bener. Ini kayaknya setupnya kita bisa nih dapetin, karena itu setelah reset itu, karena harusnya mereka punya waktu tambahan untuk bisa menunggu lagi kehadiran rekannya satu orang, yaitu Luke, ataupun mereka berempat juga masih bisa membuat sebuah benteng ataupun nge-bait juga di area tarik ulur yang bisa mereka lakukan. Hanya saja Arkeosi juga langsung dengan setup yang udah mereka lakukan, ya wes, gak ada lagi kesempatan untuk Geek bisa mengamankan lagi ke arah Lord yang barusan. Oke, dan Lordnya berhasil untuk didapatkan oleh Araki Hoshi. Udah bergerak di arah atas juga. Coba untuk dikawal dengan adanya R7 di arah sana. Dan bahkan inner turret di arah tengah juga tadi mati-matian dipertahankan oleh Geek Fam. Udah berhasil untuk direlakan begitu saja. Dan Lord in hand ini bakal langsung nge-charge karena base turret yang berdiri di arah top lane. Bakal coba untuk ditutup, tapi sepertinya nggak menjadi sebuah halangan terlebih untuk Araki Hoshi. Serem banget Iron Hook-nya, tapi Web of the Wolf sudah dikeluarkan. Coba itu bolanya ngeganggu banget bolanya. Memberikan damage area langsung aja nge-dribble dari setiap pemain yang ada. Tapi untuk Clay-nya dengan efek terrifying yang dia milikin juga dari tadi memberikan sebuah efek yang begitu membuat pemain dari Kiel cukup kebingungan, apalagi dari masing-masing hero-nya yang terkena gitu. Iya, agak sedikit pusing ya. Iya, pusing Bu. Pusing, udah gitu abis pusing ditabrak pakai wild charge gitu kan, udah pusing baseball. Kuat tertarik Luke-nya, tapi wild charge-nya kena langsung karena beberapa player, di mana untuk kali ini Franco ya dengan Immortal yang sudah masih bisa diamankan. Immortal yang pecah dan juga ada efek balas yang diamankan oleh Arkeosi. Mereka semua langsung mundur 100 nama saja dari dana ketika keluar lagi untuk mendapatkan damage yang dikeluarkan. R7-nya down tapi hanya tersisa Luke sendirian. Bruno pun masih ada 3 player yang lainnya. Mereka punya kesempatan untuk mengamankan di game yang pertama. Luke sendirian gak bakal kuat. Ada Bruno Samuel yang memang bisa menghancurkan pertahanan dari Geek Fam dan benar 1-0 untuk Arkeosi. Wow.